Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Penyebab dari PHK massal dari dari pabrik Siritek ini atau biang keroknya bisnis tekstil ini ternyata setelah saya telusuri begitu kan, ternyata itu adalah kebijakan-kebijakan yang ditandatangani oleh seorang Jokowi. Bagaimana yang ditandatangani Jokowi begitu kan? Ya, Permendak 8 ya tahun 2024 itulah yang kemudian membuat banyak PHK massal. Kenapa, Bang? Karena apa? Karena tidak ada batasan untuk impor. Sedangkan impor tidak ada batasan sana sini begitu kan, persaingan yang sangat ketat dengan harga yang murah, pada akhirnya konsumennya begitu kan dari Siritek ini akhirnya kabur. Ya mending impor aja di situ begitu. Lebih murah, harganya terjangkau, barangnya juga sama, bahannya juga sama. Ini Jokowi lagi begitu. Kemana kemarin yang oke gas? Banyak yang mendukung Prabowo Gibran, ya, yang katanya akan menciptakan 19 juta ya lapangan pekerjaan. Tapi buktinya malah di PHK. Ngeri nih Mas. Ini ngeri ya. Ditambah lagi putusan kasasi ini semakin menyesakkan hati kami. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, bantu kami yang sebenar-benarnya untuk buruh Siritek ini. Betul? Kami ingin sampaikan bahwa selama ini dalam proses kepailitan ini kami menghormati proses hukum yang berjalan. Kami tidak membuat kegaduhan di pemerintah, instansi-instansi pemerintah atau instansi manapun. Tetapi dengan adanya ini, kami sampaikan, kami terpaksa, kami ingin turun ke jalan. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kebijakan-kebijakan itu sangat berdampak sekali. Ya, Kak, tidak salah. Ya, menyalahkan Jokowi tidak salah. Kenapa? Karena sudah ada undang-undang yang kemudian diteken oleh seorang Jokowi. Nampaknya para importir ya begitu kan, sekarang tidak ada batasan untuk impor sana sini begitu. Lantas ya ini yang masyarakat masyarakat minta pertanggungjawaban terhadap Gibran yang katanya saat Pilpres begitu kemarin begitu kan, minta suara sana sini, minta dukungan sana sini, malah di PHK. Kemana sekarang begitu kan, yang teriak-teriak hidup Gibran. Ini kita lihat saja begitu, pada akhirnya dengan apa yang kemudian ditandatangani oleh seorang Jokowi ya dari PLT Dirjen Instruksi Kimia ya, Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil begitu kan ya, Kemenperin ya, Rene Yunita mengungkapkan ada lonjakan impor berdampak pada pemutusan hubungan kerja PHK. Nah, maka disinilah yang kemudian ya Undang-Undang 8 tahun 2004 yang diteken oleh Presiden Jokowi itulah yang kemudian menjadi salah satu penghambat ya, salah satu penyebabnya PHK massal ya di situ. Ya, Jokowi lagi begitu kan. Ya, apakah ini sudah pro terhadap rakyat? Itu kan pertanyaannya. Kalau kemarin minta suara sana sini begitu kan ya, tapi pada ujung-ujungnya kena PHK massal. Jadi percuma Prabowo bangun ini bangun itu begitu kalau rakyatnya sendiri kena PHK begitu. Itu baru di tekstil begitu kan, baru di Siritek. Ini bos sendiri begitu kan, bos Siritek sendiri yang mengungkapkan begitu kan bahwa terkait dengan undang-undang yang ada begitu kan ya, yang saya bacakan ini begitu. Bos Siritek sebut Permendak 8 tahun 2024 pada era pemerintahan ya Jokowi itu biang keroknya ya, ambruknya bisnis tekstil ya di situ karena terlalu banyak, tidak ada batasan untuk impor. Coba sebelumnya begitu kan ya, bahkan orang-orang yang kemudian importer di situ ditahan, ada berapa 11 berapa kontainer begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya karena dibebaskan begitu kan ya, akhirnya ya masuk impor itu, tidak ada batasan. Pada akhirnya yang kena PHK di situ begitu. ngeri sedap bos. Ya kalau kemarin ya kata netizen ya hanya dimanfaatkan suaranya dalam pemilu itu begitu. Pada akhirnya tidak tidak lolos juga begitu pada akhirnya. Kini buruh ya Siritek itu melawan untuk apa begitu kalau sudah bangkrut seperti itu bos ya. Kalau sudah bangkrut seperti itu mau melawan gimana?
Bahkan tidak hanya itu, masyarakat Indonesia atau netizen begitu kan, sudah menyindir Gibran yang katanya akan menciptakan ya 19 juta lapangan pekerjaan, dan bahkan ya dukungan karyawan Siritek saat Pilpres malah kena PHK massal. Ini buat apa coba? Ngeri. Akibat siapa? Akibat kebijakan-kebijakan ya Permendak 8 tahun 2024. Ngeri, Bos. Siapa yang menandatangani di situ? Ya, siapa lagi kalau bukan presidennya, Bos? Kemana kemarin yang surveinya katanya tinggi 70%? Ya, masyarakat puas atas kebijakan-kebijakan dari seorang Jokowi. Kemana sekarang coba? Kemana? Ayolah bersuara begitu kan. Ayolah bersuara. Makanya mau dikasih pemimpin yang baik, malah tidak mau. Ngeri, Bos, ngeri. Pada akhirnya ngeri sedap. Dan tidak hanya itu. Dari saking percaya dirinya begitu kan. Tahu kan si Noel begitu kan ya? Dari Wamenaker di situ begitu mengatakan lebih baik saya kehilangan jabatan daripada melihat buruh Siritek dipecat. Gimana? Ya, semakin yakin nggak dengan adanya seperti ini? Semakin yakin nggak? Hanya omong-omong doang begitu kan? Jangan percaya terhadap omongan-omongan politisi, Bos. Rakyat Indonesia sudah cerdas hari ini. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini tidak diberesin, semakin banyak angka pengangguran yang semakin masif, semakin punya tanggung jawab negara kita terhadap pengangguran-pengangguran itu. Nah, apa yang mau dilihat? Prabowo harus ada regulasi dan kebijakan itu begitu kan? Batasi impor. Salah satunya batasi impor ya. Yang kita pakai ini jangan-jangan impor semua. Yang kita makan jangan-jangan impor. Yang kita makan setiap hari, yang kita pakai setiap hari jangan-jangan impor. Karena apa? Coba kita lihat saja sekarang ya. Orang-orang sekarang yang terutama masyarakat Indonesia cari yang murah ya. Terutama saya cari yang murah, harganya sama, bahannya sama, semuanya sama, tapi harganya murah. Ngapain membeli yang mahal? Itu kan logikanya. Ngeri ini harus ada setidaknya begitu kan, harus kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Kalau sudah seperti ini negara kita, ini gimana? Mau dibawa kemana begitu kan? Dukungan penuh Gibran di Pilpres, karyawan PT Siritek malah kena PHK massal. Ya, peneliti ESIEAS ya kena tipu, jelas. ini loh begitu kan ya. Tahun 2024 malah begitu ya. Hasil dari pembuatan lokal ini dari Siritek ini itu sudah dipakai oleh Gibran begitu kan ya. Sudah diberikan sana sini. Ini 2025 10.000 karyawan PT Siritek di PHK yang didukung jadi wapres, yang mendukung jadi nganggur. Kata netizen ini ngeri ya. Berjanji menciptakan 11 juta lapangan pekerjaan. Tahu-taunya seperti itu. Ngeri kan? Nah, makanya ya dengan adanya seperti ini sadar dong. Ayolah kita milih pemimpin yang lebih cerdas. Pemimpin yang pro terhadap rakyat begitu kan ya. Dari beberapa informasi di sini begitu yang saya catat ya dari Kompas, dari 11.000 pekerja yang terkena PHK setelah Permendak 8 2024 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo, 11.000 orang yang mengalami PHK merupakan jumlah kumulatif dari 6 perusahaan tekstil yang tutup setelah diperlakukan Permendak 8 tahun 2024. Bayangkan, karena apa kok ditutup, Bang? Ya rugi di situ, Bos. Tahun 2025 kerugian saja hampir 2 triliun kabarnya begitu kan. Belum lagi punya hutang. Belum lagi dengan kreditur-kreditur yang lainnya. Yang saya amati begitu kan. Yang saya catat di situ hampir berapa? 12 triliun. Bagaimana tidak mau ditutup, Bos? Ya, 12 triliun angka yang begitu fantastis di situ. Ngapain mau ngutang sana sini lagi? Oh, perusahaannya di situ begitu kan ya. Malah anjlok. Nah, inilah yang membuat PHK massal ya. Kasihan begitu. Rakyat sekarang mau apa? Mau cari pekerjaan sangat susah. Mau cari ini sangat susah. Serba susah, Bos, di negara kita ini. Ya, mau memberontak, mau melawan, ya dianggap tidak sepaham dengan pemerintah. Sedangkan pemerintahnya enak loh, ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, begitu macam-macam pada akhirnya. Jadi saya kira
Ya kita nikmati sajalah begitu kan. Ya mau apa lagi coba. Ngeri. Ya coba kita baca komentar dari netizen. Ya saya bacakan komentar dari netizen nih. Tahun 2004 janji Gibran ya memberikan buka 19 juta lapangan pekerjaan pada acara dukungan PT Siretek tahun 2025. Gibran sudah wapres 10.000 karyawan jadi pengangguran di saat besok puasa dan bulan Ramadan dan bulan depan Lebaran. Marhaban ya Ramadan, semoga para ter-PHK dikuatkan ya. Ya kita tunggu saja. Mungkin orang-orang yang tertawa hari ini yang bekerja di salah satu mungkin nunggu gilirannya. Akhirnya buruh Siretek ya sadar kalau suara mereka hanya dimanfaatkan saja pada pemilu. Sekarang ya mau protes, nggak ada apa terlambat, nggak apa-apa terlambat daripada nggak sadar-sadar. Ini komentar dari netizen begitu kan. Kena tertipu dong. Makanya all in. Tahu-taunya begitu di PHK. Ngeri kan? Jadi sangat-sangat ngeri sekali. Jadi saya kira inilah kebijakan-kebijakan kemarin yang surveinya ya, yang dianggap survei dari kepuasan terhadap kebijakan dari seorang Jokowi ternyata begitu kan. Ya hasilnya kayak begini. Makanya jangan dibuat main kalau survei-survei seperti itu begitu kan. Coba kemana lembaga survei hari ini? Itu kan yang mesti dipertanyakan. Saat PHK massal di situ begitu kan, tangisan anak masih sekolah. Ini begitu luar biasanya di situ begitu. Artinya secara tidak langsung kalau ada PHK ya, orang-orang yang kemudian mau makan ya, terus kemudian bapak ibu dan sebagainya yang punya sekolah ini punya sekolah itu gimana begitu kan ya. Jadi inilah Gibran waktu kampanye 8 bulan yang lalu begitu. Ngeri bos, ngeri sekarang ini. Siapa yang mesti disalahkan? Ya kebijakan-kebijakan itu. Cobalah ya Prabowo, semoga saja ini direvisi lagi begitu kan ya, undang-undangnya direvisi lagi begitu kan ya, bagaimana impor ini dibatasi ya, impor ini dibatasi. Jadi kalau impor ini dibatasi saya kira mungkin akan bertumbuh lagi begitu kan ya perusahaan-perusahaan Siretek ini. Jadi ya pada akhirnya menambah pengangguran yang sangat banyak di Indonesia. Percuma ya, oke gas bangun Danantara, bangun ini bangun itu begitu kan, tapi rakyatnya bos gimana, nggak sejahtera, ini percuma juga begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.